Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Masih bersama saya Sofi Syarif. Saudara, kepadatan kendaraan di kawasan Lembang, Bandung, Jawa Barat mulai terurai. Sebelumnya jalur wisata ini macet oleh wisatawan sejak Sabtu siang. Hingga Sabtu malam arus kendaraan di jalur wisata Lembang, Bandung terlihat ramai lancar. Untuk mengantisipasi kepadatan, Polda Jawa Barat menyebar sejumlah personelnya di sejumlah lokasi wisata di Lembang. Kondisi yang sama terlihat di jalur wisata Puncak, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Puncak dan sebaliknya terpantau lancar. Sebelumnya sempat terjadi kemacetan pada Sabtu siang. Aturan ganjil genap tetap diberlakukan selama 24 jam di libur Natal dan Tahun Baru dan dilakukan secara situasional. Peningkatan kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek terus terjadi sejak kemarin. Bagaimana pantauannya malam hari ini? Kita menuju ke gerbang tol Kaliurip Utama bersama petugas NTMC Polri, Bribtu Rizka. Selamat malam, Bribtu Rizka. Dibandingkan lalu lintas pada saat hari-hari normal, berapa persen sebenarnya kenaikan kendaraan pada libur Natal hingga malam hari ini? Ya, selamat malam Sofi dan selamat malam juga saudara. Memang saat ini saya sudah berada di Kaliurip dan berdasarkan pantauan udara kami saat ini terlihat kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau kondusif lancar dari kedua arahnya. Berdasarkan data yang kami peroleh terhitung sejak pukul 18.00 pada tanggal 24 Desember 2021 hingga pukul 18.00 malam tadi, kendaraan yang keluar dari gate tol Kaliurip sebanyak 40.185 kendaraan, sedangkan kendaraan yang masuk ke Jabodetabek sebanyak 28.267 kendaraan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kendaraan yang menuju ke arah Bandung lebih dominan dibandingkan arah sebaliknya. Serta kenaikan jumlah kendaraan hanya berkisar 0,8% dibandingkan hari-hari normal maksud kami. Sofi. Lalu bagaimana distribusi kendaraan yang melalui gerbang tol arah Trans Jawa dan juga Bandung ini? Baik, untuk distribusi kendaraan sendiri masih diberlakukan pengalian arus lalu lintas untuk mobil angkutan barang pada ruas tol Jakarta Cikampek Palimanan dan Cikampek Padalarang Cilenyi pada masa Natal tahun 2021 ini, di mana arus mudik keluar Jabodetabek yang sudah berjalan sejak tanggal 23 Desember 2021 kemarin hingga tanggal 25 Desember 2021 pukul 12 waktu Indonesia Barat siang tadi. Sedangkan untuk arus balik masuk Jabodetabek akan mulai diberlakukan pada tanggal 26 Desember 2021 pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga dengan tanggal 27 Desember 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selain itu, pihak kepolisian bersama dengan stakeholder terkait juga sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas seperti ganjil genap, kontraflow dan juga buka tutup rest area yang bersifat situasional apabila nantinya terjadi kepadatan. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar mematuhi arahan petugas yang berada di lapangan. Sofi? Bribtu Rizka, kalau Anda dan teman-teman perkirakan sebetulnya apakah puncak kepadatan libur Natal itu sudah terlewati? Atau jangan-jangan justru belum mencapai puncaknya? Baik, untuk puncak Natal sendiri sudah terlewati, mengingat memang diperkirakan puncak Natal itu terjadi pada tanggal 24 Desember 2021 kemarin. Dan untuk saat ini memang bisa kita saksikan bersama bahwa kondisi arus lalu lintas di Kaliurip sendiri terpantau ramai lancar dari kedua arahnya. Namun pemerintah tetap mengantisipasi untuk arus balik mendatang ke wilayah Jabodetabek. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah merencanakan liburan di rumah saja, serta kami mengingatkan untuk memaksimalkan 2 kali vaksin dan memperketat protokol kesehatan dimanapun Anda berada demi mencegah gelombang ketiga varian COVID-19. Demikian laporan dari Bribtu Rizka. Kalian bisa menghubungi kami untuk lalu lintas selengkapnya di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Bribtu Rizka melaporkan dari Kaliurip, kembali ke Sofi di studio. Baik, terima kasih Bribtu Rizka, petugas NTMC Polri sudah melaporkan.
Saudara, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sempat dipadati calon penumpang yang akan menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru. Para calon penumpang ini mayoritas pergi ke sejumlah destinasi wisata. Antrean penumpang terlihat di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta sejak Sabtu pagi. Kepadatan mulai terjadi di area keberangkatan, pemeriksaan kesehatan, hingga counter check-in. Lalu bagaimana kondisi di Bandara Soekarno-Hatta malam hari ini? Saya sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda yang ada di sana. Putu, selamat malam. Hingga malam hari ini, berapa total penumpang yang terbang atau tiba dari Bandara Soekarno-Hatta? Ya, selamat malam, Sofi dan juga saudara. Total penumpang yang berangkat ataupun juga lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini total ada sekitar 70.000 sampai dengan 90.000. Mengapa kemudian diberi kisaran? Karena memang ini jumlahnya masih tentatif ataupun juga fluktuatif, mengingat ada beberapa hal yang kemudian harus divalidasi terlebih dahulu, baru nantinya para penumpang ini bisa kemudian tercatat masuk ke dalam sistem. Dari data tersebut memang untuk keberangkatannya sendiri ini berkisar di angka 60 sampai dengan 70.000 dan itu didominasi oleh penerbangan domestik. Tadi pagi sampai dengan siang hari baik di Terminal 3 tempat saya melaporkan pada malam hari ini ataupun juga di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini masih dipadati oleh calon-calon penumpang yang kemudian melakukan beberapa hal baik itu dari check-in, tiket, kemudian juga validasi data kesehatan, memastikan bahwa syarat-syarat penerbangan baik itu maksud kami syarat-syarat perjalanan ataupun juga syarat untuk terbang ini juga sudah dipenuhi dari segi kelengkapan surat-surat vaksin ataupun juga data-data lainnya. Nah, tadi kami lihat karena memang ini juga sesuai Sofi dan juga saudara dengan himbauan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang meminta secara tegas baik itu kepada jajarannya dalam hal ini adalah Ditjen Perhubungan Udara dan juga Otoritas Bandara dari Angkasa Pura II untuk kemudian memastikan bahwa meskipun memasuki masa libur Natal dan juga Tahun Baru, pihak bandara ini tidak diperbolehkan ataupun juga pihak maskapai ini tidak diperbolehkan untuk menambah baik itu jumlah seat tempat duduk ataupun juga jumlah penerbangan. Untuk penerbangan domestik sendiri pada malam hari ini tercatat penerbangan terakhir menuju ke Makassar adalah penerbangan terakhir dari Terminal 2 yang tercatat berangkat pada pukul 18.40 atau pada pukul 7 malam. Dan masih sesuai schedule. Jadi kalau kami lihat, Sofi dan juga saudara, memang sebetulnya aktivitas di area penerbangan ataupun juga keberangkatan domestik ini sudah tidak ada lagi kemudian aktivitas baik itu pengecekan tiket ataupun juga proses validasi. Ini sesuai dengan imbauan dari Menteri Perhubungan. Dan itu juga salah satu hal yang kemudian diupayakan untuk kemudian bisa mempertahankan agar mobilisasi masyarakat ini tidak kemudian tinggi pada masa libur Natal dan juga Tahun Baru karena memang masih diprediksi akan terus terjadi mobilisasi masyarakat sampai dengan akhir tahun dan juga awal tahun 2022. Sofi. Putu, begini, yang ingin diketahui oleh masyarakat adalah sebenarnya para penumpang yang pergi dari Bandara Soekarno-Hatta ini, yang terbang dari Soekarno-Hatta itu mayoritas kemana? Apakah betul memang mereka berlibur, pulang kampung atau seperti apa? Ya memang yang mendominasi ini adalah bisa dibilang mereka ini terbagi menjadi dua, Sofi. Ada yang kemudian 50% ini memang untuk berwisata, di mana mereka berkumpul bersama keluarga, tetapi tempatnya ini bukan ke kampung halaman. Tetapi ada juga para penumpang, tadi kami sempat berbincang dengan beberapa penumpang yang ada di lokasi ini. Ketika ditanya apakah tujuannya ini untuk berwisata, jawabannya adalah untuk pulang kampung. Karena memang pertama baru mendapatkan izin dari kantornya untuk kemudian menghabiskan waktu cuti masa akhir tahun. Sehingga masa itu dipakai oleh mereka yang mendapatkan izin tersebut untuk kemudian berkumpul bersama keluarga di kampung halaman ataupun juga di tempat wisata. Jadi memang sebetulnya ini terbagi 50-50, tujuannya masih didominasi menuju ke Jawa dan juga Bali. Sofi. Baik, terima kasih Niputu Trisnanda melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Saudara, saatnya kita akan memantau jalannya ibadah Natal di Gereja Katedral Jakarta. Misa Natal di Gereja Katedral digelar secara tatap muka dan daring. Untuk misa Natal dibatasi hanya untuk 650 umat atau 40% dari kapasitas gereja. Bagaimana pantauan misa Natal di Gereja Katedral sepanjang hari ini? Saya akan bertanya kepada jurnalis Kompas TV, Jonah Hamonangan yang ada di sana. Halo Jonah, selamat malam.
Apa yang bisa Anda ceritakan mengenai misa sepanjang hari ini? Bagaimana jalannya misa dan apa yang istimewa dalam misa Natal di Gereja Katedral hari ini? Iya, selamat malam Sofi dan saudara. Bisa dikatakan misa Natal di Gereja Katedral berlangsung sukses, di mana hari ini digelar 3 misa. Misa pertama pukul 9, misa kedua pukul 11, dan misa ketiga pukul 17 atau jam 5 sore. Dan kami mantau untuk keberlangsungan misa berjalan sangat efektif, di mana untuk misa pertama digelar antara offline dan online, sedangkan misa kedua full secara daring atau online, sedangkan misa ketiga itu digelar offline dan online. Nah, untuk misa pertama, 2 dan 3, kita memantau untuk misa pertama, khususnya misa yang pukul 9 pagi memang cukup ramai, atau bisa dikatakan full 40% atau sekitar 650 untuk yang datang secara offline. Sedangkan untuk misa ketiga atau pukul 5 sore ini kurang lebih hanya sekitar 200, memang tidak terlalu banyak. Nah, terkait dengan pesan, jadi memang untuk pesan Natal ini sama, khususnya ada baik dari gereja Kristen yang diwakili oleh PGI dan juga dari gereja Katolik atau dari KWI, itu pesannya sama, yaitu adalah pesan Kristus. Nah, terkait dengan pesan Kristus ini perlu diketahui bahwa adanya kebersamaan. Jadi pesan yang paling kuat adalah bagaimana di masa pandemi, apalagi saat ini pandemi sudah masuk tahun kedua, kebersamaan antar umat beragama ini sangat penting. Dan justru di tahun pandemi seperti ini umat-umat baik mungkin Katolik ataupun mungkin Kristen, mereka diuji bagaimana bisa merajut bersama. Nah, terkait dengan adanya ibadah yang digelar hari ini memang cukup istimewa, dikarenakan memang dari pihak Masjid Istiqlal mereka sendiri juga sudah menyediakan kantong parkir yang ada di basement. Jadi ketika ada masyarakat yang ingin beribadah, mereka diberi kesempatan untuk ibadah. Yang pasti terkait dengan kegiatan hari ini berlangsung dengan sukses, dan saja ini menjadi pesan yang sangat baik terkait dengan keberagaman Natal yang ada khususnya di tahun 2021. Sofi. Ya. Terima kasih Jona Hamonangan melaporkan langsung dari Gereja Katedral di Jakarta Pusat. Kalau Jona tadi melaporkan tentang bagaimana jalannya ibadah, khususnya misa di Gereja Katedral, bagaimana dengan perayaan Natalnya. Ada pemandangan berbeda di Kota Tua Jakarta, saudara. Pada perayaan Natal kali ini, apa saja titik-titik favorit para pengunjung di sana? Jurnalis Kompas TV Eri Cesaria sudah ada di sana melihat apa yang seru di sekitar Kota Tua. Eri, jadi spot-spot apa saja yang jadi favorit pengunjung di sana yang memang khas Natal tahun 2021 ini? Ya, selamat malam Sofi dan juga saudara. Sebenarnya Pemprov DKI Jakarta ini menggelar Christmas in Jakarta di 15 titik di area Jakarta dan juga bekerja sama dengan sejumlah komunitas yang berasal dari warga Jakarta sendiri. Salah satu dari 15 titik tersebut adalah wisata Kota Tua. Namun wisata Kota Tua, pelaksanaan Christmas in Jakartanya ini sudah selesai pada tanggal 23 Desember. Namun ada satu hal hiburan baru yang masih diletakkan di halaman depan Museum Fathahillah dan masih masuk di area wisata Kota Tua, yakni adalah pohon raksasa, yakni adalah pohon Natal raksasa maksud kami. Dan sejak tanggal 24 Desember yang lalu memang jam operasional wisata Kota Tua ini sudah dikembalikan seperti di masa PPKM level 2 dan juga 1, atau di mana pertama kali wisata Kota Tua ini kembali dibuka pada Oktober yang lalu. Juru kamera Kompas TV, Bimo Wicaksana, ini akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi dan juga kondisi yang ada di wisata Kota Tua dan bagaimana bentuk dari pohon Natal raksasa yang telah dipersiapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kembali kepada pertanyaan Anda, Sofi, memang sebenarnya ada beberapa spot yang menjadi favorit oleh wisatawan di wisata Kota Tua. Yang paling pasti itu adalah spot di pohon Natal raksasa, di mana spot ini dijadikan tempat untuk bersuah foto, lalu kemudian untuk berfoto-foto oleh wisatawan. Dan di pertengahan Desember yang lalu hingga tanggal 23 Desember ada beberapa hiburan juga yang telah dipersiapkan ataupun juga digelar oleh Pemprov DKI Jakarta. Ini diantaranya adalah video mapping yang menceritakan mengenai sejarah Jakarta, lalu kemudian Christmas in Market atau pasar ataupun juga bazar yang disediakan untuk masyarakat. Namun sayangnya Sofi, karena ini sudah memasuki tanggal 25 Desember dan Christmas in Jakarta yang dilaksanakan di Kota Tua sudah selesai di tanggal 23 Desember, sehingga jam operasional
wisata Kota Tua ini kembali dimulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore. Sehingga tadi pada pukul 6 sore sejumlah petugas juga sudah menghalau dan memperingatkan pengunjung atau wisatawan untuk meninggalkan area wisata Kota Tua. Demikian, Sofi. Baik, Eris Cesaria, terima kasih atas laporan Anda dari Kota Tua, Jakarta.